Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari tadi pagi digerakkan oleh Allah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mana tempat-tempat tersebut tempat-tempat yang mulia. Kita dipindah dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Ini suatu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kita mendengar qasidah dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang isi qasidahnya itu bahat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Ini poin yang sangat penting. Beruntung orang yang melihat mereka. Melihat siapa? Melihat aslafun as-salihun, melihat salaf kita, melihat para aulia. Untung mereka. Tetapi mungkin di zaman ini kita belum bisa melihat mereka. Karena mereka istataru, mereka menutup diri. Tidak bisa melihat mereka kecuali orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang punya kacamata husnudzon. Gak bisa dipandang dengan mata saja. Mata biasa, mata basyariah gak bisa melihat mereka. Tapi yang bisa melihat mereka orang-orang yang punya kacamata husnudzon. Mereka menutup diri. Jadi kita nggak bisa melihat mereka. Selain hijab syahwat, hijab dosa, banyak yang menempel di mata kita. Belum lagi kita belum punya kacamata husnudzon. Akhirnya apa? Kita punya kesempatan yang lain. Bahat man qad ra'ahum aw ra'a ma ra'ahum. Setidaknya kita bisa melihat orang-orang yang pernah melihat mereka. Melihat aslafuna sholihun, melihat para aulia, itu sudah untung bagi kita. Kita melihat Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Husin As-Segaf matanallah bihayatih. Kita melihat Habib Umar bin Abdullah bin Saleh As-Segaf. Kita melihat Habib Abdullah, melihat Habib Husin Al-Habsyi dan para habaib yang sepuh-sepuh lainnya. Mereka ini pernah memandang wajah-wajah para wali, pernah melihat wajah para aslafun as-salihun, melihat wajahnya Habib Abu Bakar bin Husin As-Segaf, melihat wajahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Al-Qutub. Jadi kita nggak melihat mereka, tapi kita melihat orang-orang yang pernah melihat mereka. Enggak selesai di situ, au ta'allaq bihim daim wala zamfinahum. Kita juga harus ta'alluq dengan mereka dan mengikuti thariqah mereka. Ini penting. Ada orang-orang yang hidup sezaman dengan wali, bahkan bertemu dengan wali, tapi na'udzubillah min dzalik, dia menyimpang dari jalan salaf. Ini musibah ini. Gak manfaat walaupun ada kutub di depan kita, tapi hati kita punya keyakinan yang berbeda. Ikut ajaran Syiah, na'udzubillah min dzalik. Dekat dengan wali, di depan wali, ketemu wali, gak manfaat. Kenapa? Akidahnya berbeda. Karena aslafun as-salihun ma yardha,
gak ridho mereka kalau kita menyimpang dari jalan mereka. Jangankan yang urusan besar ya, urusan akidah, mereka urusan yang kecil-kecil saja mereka gak rela kalau anak cucunya, pecinta-pecintanya menyimpang. Contohnya dalam segi kita dalam majelis, kita kalau menangi, mungkin Habib Umar menangi Habib Abdullah dan para habaib yang lain, Habib Husin menangi bagaimana majelisnya para wali dulu, majelisnya Habib Abu Bakar, majelisnya Habib Ja'far bin Syekhan, al-hudu was-sukun, tenang, menunduk kepalanya, khusyuk. Ini majelisnya mereka. Seandainya mereka hidup zaman sekarang, pasti mereka akan murka. Lihat orang-orang hadir majlis, tapi na'udzubillah min dzalik, mahrum min barakatil majlis. Enggak dapat barokahnya majlis. Kenapa? Nanti di majlis mainan HP. Mainan HP. Ada yang sibuk merekam, memvideo, memfoto. Lu apa enggak boleh? Enggak pantas, enggak cocok. Ada petugasnya sendiri itu. Kecuali orang memang ditugaskan merekam, foto. Tapi kalau yang hadir main HP semua, foto-fotoan, video-videoan, selfie-selfie, ini majelis macam apa ini? Ini bukan tempatnya artis bertemu, bukan apa namanya ini, acting di TV, bukan. Ini majelisnya aslafunas salihun. Jadi dijaga itu, dijaga. Jangan sampai dirubah kebiasaan-kebiasaan mereka itu. Di sini saya akan sedikit membaca kalam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala sayyidi ij'alu lil majalis thamarah wa thamaratuha al-ijtihad wa mukhalafatu an-nufus al-ammara bis-su'. Kana al-'am Muhsin bin Alwi kathiran ma yaqul man fatahu al-kitab la yafutu al-mihrab wa man fatahu al-mihrab la tafutuhu al-adab. Imma yulazim al-insan hizban min al-Qur'an aw min dhikrillah aw yuqibbu ala talab al-'ilm. ونحن الآن مثالنا كمن أراد أن يحيي ميتا القلوب ميتة أما النائم والغافل إذا نبه انتبه والساقي باقي وكما ظهر في الوقت تجار فكذلك مثلهم من أهل الأسرار عالم الملك وعالم الملكوت مرتبطان ناس ظهروا بتجارة كبيرة ومثلهم أهل الباطن ظهروا بشيء ما هو مع السابقين. Di antaranya beliau mengatakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, jadikanlah majelis-majelis itu ada hasilnya. Sekarang ini memang majelis banyak. Kadang ada satu orang sehari itu pindah 5 majelis. Habis majelis di sana pagi, siang di sana full. Pulang bawa 5 berkat. Yang di rumah enggak usah masak sudah. Tapi tidak ada hasil dari majelis. Hasilnya itu tadi gule, kebuli. Hasil yang nyata dari majelis tidak ada. Kenapa? Karena tadi tidak menjalankan adab majelis tadi itu. Hasil dari majelis yang sebenarnya itu, mari kita introspeksi diri, al-faqir dan semua. Introspeksi diri. Hasil dari majelis, kita pulang itu bertambah semangat dalam ibadah. Lah kalau pulang dari majelis kurang semangat ibadah, ini perlu kita curigai. Berarti majelis kita nggak benar. Berarti ada yang nggak benar dalam diri kita. Apakah kita main-main? Apakah kita kurang khusyuk dalam majelis? Karena hasil yang sebenarnya itu tambah semangat dalam ibadah dan semakin sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Al-Habib Muhsin bin Alwi beliau sering kali menyebut man fatahul kitab la yafutuhul mihrab. Orang yang ketinggalan kitab jangan sampai ketinggalan mihrab. Artinya orang yang belum sempat belajar ilmu
orang yang kurang ilmu jangan putus asa. Ada jalan lain menuju kemuliaan. Menjadi wali itu gak harus dengan punya ilmu yang banyak, tapi bisa juga dengan jalur ibadah yang banyak. Makanya kalau ketinggalan kitab, gak bisa membaca kitab, gak bisa mempelajari ilmu, jangan sampai ketinggalan mihrab ibadah, menghadap mihrab yang banyak. Ini masih ada solusi lagi. Kadang-kadang ada orang yang agak males. Jadi kalau pas ibadah itu kok auto remek badannya. Waktu tadi main nonton TV, main bola sehat. Barang wae tarawih, waduh pegel kabeh awakku ya. Berjam-jam. Ndak enak awak. Ngelu, apa maneh linu, weteng loro, wake wis. Datang semua ini penyakitnya kalau waktu ibadah. Ini kalau ada orang seperti ini masih ada solusi. Ibadah berat tapi akhlak dijaga. Allah. Manfaatahul mihrab la tafutuhul adab. Kalau ketinggalan mihrab jangan sampai ketinggalan akhlak yang baik. Menghormati yang tua, menyayangi anak-anak kecil. Ya. Kemudian menyantuni orang-orang yang tidak mampu, mengucapkan salam. Banyak sekali akhlak-akhlak yang bisa dijalankan dengan baik. Di sini beliau menjelaskan terakhir, setiap zaman itu ada orang kaya yang terkenal. Setiap zaman. Gak ada ceritanya orang kaya itu adanya zaman dulu tok. Oh, zaman dulu itu ada orang terkaya. Zaman sekarang gak ada orang terkaya. Nyatanya zaman sekarang banyak miliuner juga. Banyak orang yang miliuner, bahkan triliunan hartanya. Ini permisalan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya zaman dulu kalau ada kutub, tidak mungkin juga zaman sekarang nggak ada kutub. Kalau ada orang dulu makomnya tinggi, zaman sekarang ada juga orang makomnya tinggi. Jadi jangan ada anggapan zaman sekarang tidak ada seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohibur Rotib, nggak ada seperti Habib Abdullah Sangeng, nggak ada seperti Habib Abu Bakar bin Husin. Ada, mereka setiap zaman ada. Kalau tidak ada mereka di zaman ini sudah hancur bumi ini. Walaulahu bainal anami laduktikat jibalun wa ardun lirtikabil hati-hati. Hanya saja mereka tidak kelihatan. Ada orang yang nutup diri, kadang pakaiannya pakaian biasa. Kadang mereka profesinya jadi pedagang, bukan ustadz, bukan mengajar, orang profesinya pedagang. Kadang orang-orang yang bajunya compang-camping, ternyata dia wali besar. Mereka memang sengaja ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah cemburu. Jangan sampai mereka ini dikotori atau didekati oleh orang-orang yang hatinya tidak baik. Mudah-mudahan insyaAllah di majelis ini insyaAllah kita mendapatkan rahmat, mendapatkan barakah. Dan mudah-mudahan para syiban, orang-orang tua, para habaib yang sepuh diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Umar insyaallah diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat wal afiat, dan mudah-mudahan semua keluarga besar Habib Abdullah bin Saleh As-Segaf diberi sehat wal afiat, dan kita semua yang ada di sini diberi hidayah taufik, tetapkan dalam istiqamah, tetapkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, thariqah alawiyah insyaallah, sampai nanti kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak merubah apapun insyaallah dalam keadaan fi tariqatihim, amin ya rabbal alamin. Hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.